Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Selamat datang di modul mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Kali ini kita akan membahas tentang berteman. Bapak dan Ibu Guru mungkin setuju, pertemanan adalah hal yang penting sepanjang hayat. Pemikiran, sikap, dan perilaku kita seringkali dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkaran pertemanan kita. Cara kita menjalin hubungan pertemanan kerap terbentuk pula di masa kanak-kanak hingga remaja. Lalu, bagaimana Bapak dan Ibu Guru dapat membantu peserta didik agar dapat menjalin hubungan pertemanan yang sehat? Yuk kita kunjungi Ibu Asrianti di SMP Negeri 1 Salomeko, Sulawesi Selatan, untuk melihat bagaimana beliau memberi pemahaman bagi peserta didiknya tentang cara berteman yang sehat, aman, dan saling menghormati, serta bersama-sama mencegah perundungan atau bullying. Pertemanan adalah hubungan khusus yang dapat saling membantu satu sama lain dan saling menguntungkan. Teman sangat penting bagi kita karena mereka memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemikiran, sikap, dan perilaku kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu Guru disarankan untuk mengingatkan para siswa tentang hal berikut. Yang pertama, pentingnya untuk memilih pertemanan yang baik. Yang kedua, perundungan akan menimbulkan akibat-akibat negatif seperti kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Membuli juga dapat berdampak pada lingkungan sekolah, seperti mempengaruhi hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah, atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Terakhir, perilaku asertif lebih efektif dalam mencegah perundungan daripada bersikap agresif atau pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk bisa. Aku bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Bisa. Oke, bagus sekali. Hari ini Ibu ingin mengajak kalian berdiskusi mengenai perundungan atau bullying. Siapa yang di sini bisa menjelaskan mengenai perundungan? Ya, Naura? Samsul tuh Bu selalu mengejek kami. Ngejek apa? Itu Bu selalu ngejek fisik. Oh, tidak boleh ya Samsul? Iya Bu. Kalian harus tahu, menurut kajian asesmen pelajar internasional PISA di 2018, lebih dari 40% remaja seusia kalian melaporkan pernah mengalami perundungan. Remaja yang melakukan bullying mengaku tidak sadar telah melakukannya karena mereka tidak memahami apa yang dimaksud dengan bullying. Perundungan dapat dilakukan secara verbal atau lisan, di antaranya mengejek orang lain dengan kasar, mengintimidasi atau melontarkan kalimat berbau seksual atau porno. Kemudian ada perundungan fisik, yakni perundungan yang dapat menyakiti tubuh seseorang atau merusak dan mencuri barang. Ada juga perundungan yang bersifat seksual, misalnya sentuhan yang tidak diinginkan, berkomentar tentang seksualitas orang lain, seperti mengata-ngatai mereka banci atau playboy. Selain itu, menyentuh badan orang lain dengan sengaja juga termasuk perundungan seksual. Kemudian di era media sosial saat ini, ada yang namanya perundungan dunia maya, seperti mengirim email, komentar, atau unggahan yang menyakitkan di media sosial. Juga meretas akun surat elektronik atau media sosial seseorang, sampai menggunakan akun palsu untuk menghina seseorang. Nah, satu lagi anak-anak, banyak yang tidak mengetahui tentang perundungan sosial atau relasional
yaitu perundungan yang menimbulkan kerusakan pada hubungan sosial karena dikucilkan atau isolasi, berbohong atau menyebarkan gosip atau berita palsu. Ingat anak-anak, perundungan atau bullying dapat berupa perbuatan yang dilakukan sekali, tetapi biasanya berupa perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkali-kali dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Perundungan bisa berlangsung selama berhari-hari, berbulan-bulan, maupun bertahun-tahun. Bu, kalau perundungan itu salah, kenapa masih saja ada orang yang membuli ya? Pertanyaan yang baik. Ada beberapa alasan yang memungkinkan mereka dirundung, di antaranya pertama, merundung membuat mereka merasa lebih baik. Yang kedua, memperoleh status sosial. Yang ketiga, diterima dalam sebuah kelompok. Yang keempat, karena mereka juga pernah jadi korban perundungan. Dan yang kelima, karena mereka mengalami hal-hal negatif di rumah seperti pelecehan atau kekerasan. Dan yang terakhir, perundungan dianggap sebagai suatu hal yang normal atau wajar di lingkungan atau di sekolah, sehingga orang-orang melakukan perundungan tanpa khawatir ada yang menghentikan. Yang terpenting, kita dapat berempati untuk memahami yang mungkin dirasakan oleh korban perundungan, tak terkecuali bagi pelakunya. Kemungkinan mereka yang merundung orang lain bersikap demikian karena mereka sendiri merasa tidak percaya diri dan takut dirundung, sehingga banyak melakukan dengan cara yang salah. Betul tidak? Betul. Meskipun begitu, ini tidak membuat perundungan menjadi pembenaran karena masih banyak cara lebih positif untuk menyalurkan emosi negatif kita. Jika kalian menerima perundungan, jangan menjalani penderitaan sendirian. Selalu beritahu seseorang tentang apa yang sedang terjadi. Jika hanya diam, maka orang lain tidak akan pernah tahu bagaimana cara menolong diri kita agar bisa keluar dari situasi tersebut. Setuju anak-anak? Setuju. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk merenungkan pertemanan seperti apa yang kalian inginkan. Kalian akan memilih satu kartu yang menjelaskan pertemanan yang ingin kalian miliki dan satu kartu pertemanan yang tidak ingin kalian miliki. Jadi, Ibu akan bagikan kartu ini setiap kelompok, ya. Nanti kalian akan memilih satu kartu yang seperti apa teman yang kalian ingin miliki dan satu kartu teman yang seperti apa yang tidak ingin kalian miliki. Oke, bagaimana? Siap. Baik, saya memilih teman yang sportif karena teman yang sportif selalu mendukung kami maupun senang ataupun susah. Kami ingin mempunyai teman yang penuh kepercayaan karena selalu ada satu sama lain. Kami memilih teman yang baik hati karena sering membantu satu sama lain. Kami memilih teman lucu atau harmonis karena dia sering membuat kita tertawa. Saya memilih teman yang lucu dan humoris karena teman yang lucu dan humoris dapat menghibur kita ketika kita lagi sedih. Kami tidak menginginkan teman yang obsesif karena teman yang obsesif selalu melarang kita untuk berteman dengan orang yang baru. Kami tidak ingin mempunyai teman yang sering bergosip Karena teman yang bergosip menimbulkan banyak dosa. Sedangkan teman yang kami tidak inginkan adalah pertemanan eksklusif yang hanya ingin berteman dengan orang-orang tertentu saja. Stop bullying! Yeah! Ingatlah, pertemanan yang sehat adalah saling menghargai dan berempati serta bebas dari perundungan. Jadi, karya apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan terkait dengan pertemanan dan pencegahan perundungan? Selamat belajar, Bapak dan Ibu guru hebat.